Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana kita melakukan analisis mediasi menggunakan SPSS. Ini adalah dataset stress. Mungkin nanti saya akan upload juga untuk dicoba juga. Dan ini contoh yang digunakan di dalam materi kuliah. Jadi dari sini kita analyze, dan dari analyze ini kita ke regression. Nah, jadi sebelum kita melakukan ini, kita harus install dulu proses ya. Mungkin nanti saya akan share link prosesnya di Elok. Nanti ada tutorial cara installnya. Jadi kita nanti kalau misalnya sudah install proses, nanti jangan lupa untuk custom build atau apa gitu ya. Jadi bagaimana nanti itu ada di SPSS-nya, jadi bukan yang syntax. Nanti ada dua model, kita pilih yang custom build. Nah, kalau itu udah selesai, udah terinstall dengan baik, kita pilih proses. Nah, di sini kita dari awal aja. Bisa. Nah, jadi kalau dari awal ini kita economic stress sebagai independent variable dan withdrawal itu sebagai dependent variable. Kemudian affect ini yang kita gunakan sebagai mediator. Jadi ini negatif affect. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan adalah model number. Jadi ini model number adalah model yang diuji, dan modelnya banyak, ada 1 sampai 92. Nah, kita memilih model mediasi yaitu nomor 4. Jadi jangan lupa ini nomor 4. Setelah kita sudah memilih nomor 4, kemudian kita ke options. Nah, kita membuat 3 desimal. Terus yang perlu dicentang adalah yang berkaitan dengan mediasi, yaitu indirect effects. Terus mediation only models. Terus ini juga total effects juga. Nah, jadi kita klik 4 itu, terus continue, terus kita klik OK. Terus nanti kita tunggu. Nanti akan muncul di sini model 4, itu model mediasi. Y adalah withdrawal, dependent variable-nya, X-nya adalah independent variable, M-nya adalah affect atau mediatornya, sample size-nya, dan kemudian jadi kita harus kita tahu urutannya, urutan yang diprediksi. Jadi misalnya ini adalah persamaan di mana affect itu adalah dependent variable-nya. Kemudian affect ini diprediksi oleh economic stress. Nah, kita lihat di sini hasilnya adalah ini, dan di bawah 0,05 signifikan, dan juga ini bootstrap confidence intervalnya sama-sama positif, tidak melewati 0, sehingga ini juga signifikan. Oke. Nah, kemudian kita melihat prediksi withdrawal. Jadi kalau tadi kan kita memprediksi affect, sekarang kita memprediksi withdrawal. Nah, untuk memprediksi withdrawal ada 2 prediktor, ada economic stress dan juga ada affect. Nah, di sini economic stress koefisiennya 0,077, dan ininya tidak signifikan karena tidak di bawah 0,05. Affect koefisiennya atau betanya 0,769, dan ini signifikan karena di bawah 0,05. Kalau kita lihat juga dari confidence intervalnya juga sama-sama positif dan tidak melewati 0, sehingga bisa disimpulkan bahwa efek memiliki pengaruh terhadap withdrawal. Efek ini jangan lupa adalah mediatornya. Jadi di sini independent variable-nya atau X tidak lagi menjadi signifikan, sementara efek signifikan. Nah, kalau kita lihat di sini total effect model, jadi kita
dapat e-stress. E-stress ini adalah jadi ini e-stress memprediksi withdrawal. Withdrawal kan dependent variable-nya ya. Dan ketika e-stress memprediksi langsung withdrawal tanpa mengkontrol affect, hasilnya ini. Tidak. Koefisiennya 0,056 dan P-nya tidak signifikan. Jadi ini sebenarnya rangkuman dari semuanya. Jadi total effect-nya sama di sini kan 0,56. Di sini 0,56, tidak signifikan. Ini juga tidak signifikan. Nah, di sini itu adalah total effect. Jadi itu total effect adalah X mempengaruhi Y tanpa mengkontrol M. Sementara direct effect, jadi kalau total effect itu semacam kayak simple regression gitu ya. Simple regression kan cuma ada dua prediktor. Cuma ada satu prediktor. Dan tidak ada variabel yang lain. Sementara kalau direct effect itu kita mulai mengarah ke multiple regression karena ada variabel yang dikontrol. Jadi ini adalah stress atau economic stress mempengaruhi withdrawal dengan mengkontrol variabel affect. Dan efeknya minus 0,077 dan juga tidak signifikan. Dan jangan lupa ketika variabel dikontrol apa yang terjadi, efeknya berubah. Bisa terlihat di sini besarnya beta ini, efek tuh beta ya, itu berubah 0,56 sekarang jadi minus 0,77. Significance value-nya atau P-nya juga berubah meskipun sama-sama tidak signifikan. Nah, untuk mengetahui indirect effect itu A kali B. Kalau misalnya tadi kan ada penjelasan A kali B itu besarnya 0,133. Nah, apakah ini signifikan atau tidak? Kita lihat dari bootstrap confidence intervals, dan kalau tidak melewati 0 maka signifikan. Di sini karena tidak melewati 0 atau sama-sama positif, makanya indirect effect dari affect itu signifikan, sehingga bisa disimpulkan bahwa efek economic stress pada withdrawal itu dimediasi oleh negative affect. Kira-kira seperti itu tutorial pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.